Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Amma ba'du, yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Hadratal mukarramat, seluruh ibu-ibu yang salehah senantiasa diberkahi dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak saya sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat, rasa ta'zim, dan rasa senang ya, bisa ketemu kembali dengan ibu setelah 1 tahun yang lalu. Kita ketemu tahun 2025. Sekarang sudah tahun 2026. Berarti setahun kita nggak ketemu. Ibu, jadi dulu kita ketemu tahun 2025, sekarang sudah tahun 2026. Maka insya Allah ini pertemuan yang penuh berkah, karena pertemuan bukan sembarang pertemuan, tapi pertemuannya di majelis, di tempat kita belajar ilmu. Yang kita pelajari juga ilmu yang sangat mulia, yaitu ilmu Al-Quran, firman Allah, yang tidak ada kata-kata, tidak ada syair, tidak ada karya pujangga manapun yang paling hebat pun tidak akan bisa melebihi hebatnya Al-Quran. Maka kita bersyukur sekali bisa melanjutkan kajian kita, mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi majelis kita, meridhai kita, mencatat semua yang kita lakukan sebagai amal soleh kita, yang Allah akan balas dengan pahala yang berlipat ganda. Allah catat di dalam lembaran-lembaran kita agar catatannya lebih banyak, baik-baik nilainya, dan lebih berat bobotnya. Nanti ketika ditimbang, insya Allah menjadi amal yang berat timbangannya di sisi Allah SWT. Dan ketika diperiksa catatannya menjadi catatan yang nilainya bagus-bagus. Senang nggak kalau kita terima raport nilainya bagus-bagus? Senang ya. Bagaimana kalau kita terima raport nilainya merah semua? Kalau dulu waktu saya kecil, kalau nilai merah memang ditulis pakai tinta merah ya. Kalau sekarang nggak ada. Jadi kalau merah ya benar-benar, kalau di bawah 6 itu tulis pakai tinta merah zaman dulu. Jadi Masya Allah ya. Dan insya Allah mudah-mudahan mendapatkan raport yang terbaik dari Allah SWT, mendapat timbangan amal yang paling berat di sisi Allah SWT. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan, curahkan teruntuk baginda tercinta Nabi Muhammad SAW, keluarganya, para sahabatnya, para istri-istri beliau ya kan, semuanya, sampai kepada semua orang-orang yang mencintai beliau, meneladani beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, termasuk kita semua, mudah-mudahan termasuk tergolong sebagai umatnya, sehingga kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita sudah mengkaji surat Al-Alaq. Nah, berarti sekarang kita mengkaji surat Al-Qadar. Al-Alaq dengan Al-Qadar itu diurutkan dari sisi penempatan urutan suratnya. Jadi kalau ini surat ke-90 berapa? 97, maka surat Al-Alaq surat
yang ke-96. Insyaallah ya. Ini suratnya pendek. Terdiri dari 5 ayat saja. Tapi insyaallah fadilahnya sangat besar. Pesan-pesannya sangat penting, ya kan? Kemudian kemuliaannya juga sangat luar biasa. Disebut dengan surat Al-Qadar. Penyebutan surat Al-Qadar ini karena di dalamnya beberapa kali diulang. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Berapa kali? Ada 3 kali. Disebut 3 kali. Kebanyakan kalau nama surat itu memang diambil dari salah satu bagian bunyi dalam ayat. Contohnya apa? Surat Al-Falaq. Nah, karena ada bunyi Qul a'udzu birabbil falaq. Surat An-Nas ada bunyi Qul a'udzu birabbin nas. Surat Al-Kafirun. Nah, karena Qul ya ayyuhal kafirun. Surat Al-Ikhlas. Ada enggak? Kenapa kalau surat Al-Ikhlas enggak ada? Enggak ada qul huwallahu ahad sampai terus lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, enggak ada kata-kata Al-Ikhlas. Ada orang bilang itulah ikhlas begitu. Ikhlas itu enggak usah disebut. Sama dengan kalau kita bikin minum kopi. Di situ padahal ada gulanya, ada airnya, itu kan. Tapi nggak pernah disebut tuh minum kopi. Harusnya kan kalau adil minum kopi campur gula, air panas, ya kan? Tapi gula sama air nggak pernah marah, ya kan? Nggak usah disebut. Sama dengan surat Al-Ikhlas, dinamain Al-Ikhlas, padahal di dalamnya nggak ada kata-kata Al-Ikhlas, tapi makna terkandungnya saja. Ya, sama dengan telur mata sapi, yang bertelur ayam, yang punya jasa nama sapi, mata sapi, ya kan? Padahal yang bertelur ayam. Ayam ikhlas aja, nggak apa-apa, silakan. Ya, so yang bertelur kan udah susah-susah ngeten itu kan, begitu keluar digoreng, ya dia bilang katanya telur mata sapi. Emang mata sapi punya telur? Ya ini contoh aja ya. Jadi penamaan surat Al-Qadar itu karena di dalamnya ada beberapa kali disebut Al-Qadar. Terus termasuk surat Makkiyah. Ada yang mengatakan surat Madaniyah. Ada yang mengatakan Makkiyah berarti turunnya sebelum Nabi Muhammad hijrah. Ada yang mengatakan Madaniyah berarti setelah Nabi Muhammad hijrah. Dua-duanya punya dasar nih namanya ikhtilaf tanawu, perbedaan yang tidak saling mengalahkan, tapi itu justru melengkapi. Mungkin sebagian ayat tentang ini sudah disebutkan dalam tempat lain yang terkait dengan turunnya Al-Quran, terjadinya malam Al-Qadar gitu kan. Sehingga ada yang berpendapat ini termasuk surat yang pertama kali turun setelah Nabi Muhammad hijrah. Berarti dikatakan surat Madaniyah. Tapi kalau di dalam kitab kita ini yang kita jadikan referensi itu termasuk surat Makkiyah. Ayatnya ada 5. Itu kalau turunnya itu setelah, ada yang mengatakan setelah surat Al-Abasa. Tapi urutannya ditempatkan setelah surat Al-Alaq. Kemudian urutan dari 114 surat itu
urutan yang ke-97. Nah, ini terkait dengan surat Al-Qadar. Hafal semua ya? Baik, kita membaca dulu biar dapat keberkahan. Dari setiap hurufnya kita baca sambil kita hayati kandungannya ya. Dengan kita ikhtisab mohon pahala dan keberkahan dari Allah SWT. Saya membaca dulu, nanti Ibu silakan ikuti sesudah saya. Alan, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi sahr. Ulang. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Mari bareng-bareng dari depan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi sahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Baik, tadi sudah dikenalkan kurang lebih tentang bagaimana surat Al-Qadr, jumlah ayatnya, kemudian jenis Makkiyah atau Madinah, dan seterusnya. Sekarang kita pelajari sebab turunnya surat ini. Jadi ada ayat-ayat, ada surat-surat yang turunnya kepada manusia, kepada Nabi Muhammad dan kepada kita itu dilatar belakangi sebab. Nah, latar belakangnya disebut dengan sababun nuzul atau asbabun nuzul. Sering dengar kata-kata itu ya? Sababun nuzul. Tapi tidak semua surat, tidak semua ayat punya asbabun nuzul. Jadi yang ada asbabun nuzulnya itu ya ayat-ayat dan surat-surat tertentu saja.
Kalau yang punya sebab tertentu namanya punya asbabun nuzul. Kalau yang tidak punya sebab tertentu, pokoknya Allah ingin nurunkan ayat, sudah langsung turunkan. Itu berarti enggak ada asbabun nuzul. Yang punya asbabun nuzul namanya ayat-ayat atau surat-surat sababiyah. Gimana? Surat atau ayat yang dilatar belakangi dengan sebab tertentu disebut dengan surat atau ayat sababiyah, dari kata-kata sebab. Sedangkan surat atau ayat yang tidak dilatar belakangi sebab tertentu namanya ibtidaiyah. Pernah dengar kata madrasah ibtidaiyah? Kenapa ibtidaiyah? Karena kalau dulu orang sekolah itu belum ada TK. Belum ada TK, belum ada playgroup. Sekarang ada anak masih bayi banget juga sudah. Masukin ke tempat penitipan ada belajarnya, ya kan? Kalau dulu kita enggak. Makanya orang dikatakan ibtidaiyah permulaan itu karena sekolah itu sekolah pertama kali. Itu sekolah SD atau MI. Disebut dengan ibtidaiyah. Nah, ayat-ayat yang tidak punya latar belakang sebab tertentu dianggap di permulaan, enggak ada sebabnya. Pokoknya dia permulaan. Enggak ada sebab tertentu. Makanya disebut dengan ibtidaiyah. Berarti karena surat Al-Qadar ini ada latar belakang sebabnya, maka termasuk ibtidaiyah atau sababiyah? Sababiyah. Ini termasuk surat yang sababiyah. Kenapa? Karena ada latar belakang tertentu yang menjadi sebab turunnya surat ini. Apa latar belakangnya? Di antaranya disebutkan, diriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim dari Mujahid bahwasanya Rasulullah SAW pernah menyebutkan seseorang atau seorang laki-laki dari kalangan Bani Israel, di mana dia itu memegang senjata untuk berjuang di jalan Allah selama 1000 bulan. Jadi Nabi Muhammad SAW pernah menceritakan ada seseorang di zaman Bani Israel ini setiap hari, malam dan siang itu selalu siap memegang senjata untuk jihad fisabilillah selama 1000 bulan. 1000 bulan berarti sama dengan 83 atau 84 tahun. Nah, disebutkan fa'ajibal muslimuna min dzalik. Maka orang-orang menjadi kagum. Jadi ketika Rasulullah menceritakan dulu ada seorang dari kalangan Bani Israel ini, Masya Allah, begitu utamanya, begitu hebatnya, karena dia selama 1000 bulan terus berjihad di jalan Allah. Maka sahabat ketika mendengar Rasulullah SAW bercerita itu, kemudian ingin sekali berandai-andai. Ya Allah, andai kata saya bisa kayak umat-umat zaman dahulu ya, dapat kesempatan untuk berperang sekian lama. Karena umat-umat dahulu itu umurnya panjang. Zaman dulu umatnya umurnya panjang. Umatnya Nabi Nuh, Nabi Adam, itu semua umurnya dulu umurnya panjang-panjang. Kalau umat Nabi Muhammad umurnya pendek. Sekitar kata beliau, a'maru ummati ma baina sittin ila sab'in. Umur umatku itu kisaran antara 60 sampai 70. Ini yang normal. Kalau yang istimewa lebih dari 70. Kalau yang cepat nggak sampai, ya kan? Insya Allah kalau kita di sini termasuk yang sedang lah ya. Atau pengen umurnya panjang? Pengen, saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Ya kan? Ya bisa kita hidup 1000 tahun lagi. Ya itulah nikmat hidup itu mahal sekali. Orang pengen hidup
dengan dia membayar yang sangat mahal pun mau, ya kan? Karena nggak siap mati, ya kan? Nah, jadi, termasuk ini ketika Rasulullah SAW bercerita dulu ada seorang pejuang mujahid yang begitu hebat selama 1000 bulan itu terus berjihad dengan pahala yang luar biasa, maka para sahabat kemudian ingin berandai-andai, ya Allah, kalau kami mana mungkin ya Rasulullah SAW, orang umur kita aja hanya sekitaran 60, 70, itu pun dipotong waktu remaja, waktu kecil, ya kan? Mungkin kita dianggap bisa ibadah ketika umur sudah 15, 16, ya kan? Nanti kalau sudah tua juga udah nggak maksimal. Belum sehari-hari ibadahnya, ya Allah, tidurnya aja 8 jam. 8 jam kali umur kita kan. Belum main ini berapa, belum ya. Jadi para sahabat nggak mungkin lah kita bisa dapat prestasi kayak orang zaman dulu. 84 tahun atau 1000 bulan terus berjihad. Maka Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya begitu besar rahmatnya kepada umat Nabi Muhammad, maka Allah kasih hadiah, yaitu dikasih waktu yang sangat istimewa, yang dengan waktu itu kalau kita bisa mendapatkannya, gak usah kita umurnya panjang-panjang, tapi kita bisa prestasi ibadah, bisa mengalahkan umat-umat terdahulu. Apa yang dimaksud hadiah waktu istimewa itu? Yaitu Allah berikan malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar itu malam kemuliaan, malam keagungan, yang nilainya bila kita mengisinya dengan ibadah dikatakan Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Al-Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau yang diceritakan Nabi Muhammad itu dia berjihad selama 1000 bulan. Tapi kalau umat Nabi Muhammad khairun min itu artinya lebih baik. Khairun min artinya lebih baik dari 1000 bulan. Jadi lebih hebat. Itu sekali kita dapat malam Al-Qadar, itu nilainya sama dengan 1000 bulan atau lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita itu sering setiap tahun dapat malam Al-Qadar, berapa kita? Sekali dapat berarti 84 tahun umur kita dicatat sebagai sedang beramal soleh. Tahun berikutnya dapat Lailatul Qadar lagi, berarti udah berapa? 84 kali 2 terus. Ini kita yang sudah umurnya sudah 50 tahun, sudah 60 tahun, sudah berapa kali? Mudah-mudahan kita sudah dapat banyak malam Al-Qadar. Jadi disebutkan bahwa di antara sebab turunnya surat Al-Qadar ini karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki, ya, agar umat Nabi Muhammad walaupun umurnya pendek tapi tidak kalah prestasi ibadahnya, tidak kalah amalnya, tidak kalah keutamaannya dengan umat-umat Nabi terdahulu yang mereka umurnya lebih panjang, ibadahnya lebih rajin, fisiknya lebih kuat, ya kan? Umat-umat dahulu kan umurnya panjang, fisiknya kuat, kemudian lagi amalnya lebih rajin. Puasanya aja 3 bulan. Dia mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana dulu telah diwajibkan oleh orang-orang sebelum kalian. Ternyata disebutkan dalam beberapa penjelasan, para ulama mengatakan orang-orang terdahulu itu puasanya bukan hanya 1 bulan. Tapi ada yang mengatakan 3 bulan. Ada yang puasanya itu tidak hanya sampai maghrib. Ada penjelasan seperti itu. Saking orang-orang dahulu itu lebih kuat, lebih hebat, lebih rajin.
Sholatnya aja untung Nabi Muhammad SAW diingatkan oleh Nabi Musa. Ketika Nabi Muhammad SAW pergi Isra dan Mi'raj, kemudian mendapatkan perintah sholat, ternyata dikasih waktu berapa sholat sehari semalam? 50 waktu. Begitu turun mau pamit, itu mau pamit mampir lagi ketemu dengan para nabi, ketemulah dengan Nabi Musa. Wahai Muhammad, kamu dapat oleh-oleh apa? Saya diperintahkan, saya dan umatku disuruh sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, jangan mau, atau kamu nanti keberatan umat kamu. Minta kurangin. Akhirnya Nabi Muhammad balik lagi. Minta dikurangi sampai tersisa tinggal 5. Tapi walaupun tersisa tinggal 5, keutamaannya nggak berubah. Tetap dilipatkan 10 kali. Kalau 50 dibagi 5 berarti apa? 10 ya kan? Nah, makanya dikurangi 45 tinggal 5 doang, tapi keutamaannya itu sama dengan 50 waktu. Ini bagian dari tadi rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada umat-umat Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kita lanjutkan tafsirnya ya kan. Jadi tadi latar belakangnya kenapa Allah turunkan surat Al-Qadar ini dalam rangka untuk apa? Memberikan rahmatnya kepada umat Nabi Muhammad agar umat Nabi Muhammad itu bisa mendapatkan keutamaan, prestasi ibadah dan kebaikan melebihi umat-umat terdahulu. Walaupun umat Nabi Muhammad umurnya lebih pendek, itu karena terserah Allah. Terserah Allah mau ngatur. Ada waktu yang istimewa sekali, semalam sama dengan 1000 bulan lebih. Terserah Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Inna, sesungguhnya kami. Jadi Allah sendiri yang berfirman, sesungguhnya kami. Anzalnahu, kami menurunkannya. Kami menurunkannya. Kata-kata hu itu artinya nya. Itu kata ganti dari kata yang sebelumnya. Harusnya begitu. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada kata zohir. Kata zohir itu yang aslinya. Ada kata domir, kata ganti. Muhammad dan bapaknya. Yang pertama Muhammad ini zohir jelas. Nanti dan bapaknya itu adalah kata ganti. Saya menurunkan Al-Quran. Itu berarti katanya zahir jelas. Tapi di sini Allah nggak menyebutkan zahir. Sesungguhnya kami menurunkannya. Berarti menggunakan kata ganti. Biasanya kata ganti itu bisa dipakai kalau sebelumnya sudah disebutkan. Muhammad tadi lewat sini dengan temannya. Kenapa cukup dengannya? Karena sudah disebutkan Muhammad. Harusnya di sini juga begitu. Karena ini ayat pertama, harusnya disebutkan Al-Quran jelas. Nah, terus para ulama mengatakan, kenapa kok Allah SWT tidak inna anzalnal Quran, tapi inna anzalnahu. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran itu karena saking mulianya, saking terkenalnya, saking dekatnya dengan hati manusia, dengan Nabi Muhammad, sehingga tidak usah disebutkan lagi. Namanya ghaniyun anit ta'rif, gak perlu dikenalkan lagi. Jadi kalau disebutkan itu, kalau masih harus disebutkan berarti orang itu dianggap belum terlalu kenal, belum terlalu dekat, ya kan? Belum terlalu viral gitu kan. Tapi kalau sudah dikenal
cukup dipakai kata ganti, oh dia datang. Maka dia maksudnya adalah si dia. Aku selalu ingat dia. Gak usah disebutin, tapi sudah ada dalam hatinya. Begitu dekatnya aku dengan dia. Dianya itu kata ganti, tapi karena sudah saking dekatnya, saking terkenalnya, sehingga orang sudah paham. Kalau dia menyebut dia, berarti dia menyebut si fulan. Gitu. Maka disebutkan oleh para ulama, kenapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini, sungguhnya kami menurunkannya sebagai ganti dari Al-Qur'an, karena bahwa Al-Quran ini sudah begitu dekat, sudah begitu terkenal, sehingga tidak perlu dijelaskan dengan kata-kata yang lahir, tapi cukup diganti dengan kata ganti. Fi lailatul qadar, pada malam Al-Qadar. Jadi Allah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar nggak usah pakai malam Lailatul Qadar. Karena Lailah itu artinya malam. Jadi malam Lailatul Qadar, jadi double. Karena malam itu artinya diartikan Lailah, atau Lailah artinya malam. Ya, tapi kita orang Indonesia kan nggak tahu juga, boleh juga lah malam Lailatul Qadar. Tapi sebetulnya malam Al-Qadar. Al-Qadar itu artinya kemuliaan, keagungan, keistimewaan. Nah, jadi Allah menurunkan Al-Quran pada malam yang agung, malam yang mulia, malam yang istimewa. Jadi yang dimaksud berarti kalau gitu sekarang kan sudah nggak turun lagi Al-Quran. Iya, Al-Quran sudah tidak turun lagi, tapi kemuliaan malam di mana dulunya Allah turunkan Al-Quran itu masih tetap berlaku sampai hari kiamat. Memang awalnya yang membuat istimewa sekali, mulia sekali malam Al-Qadar ini karena Allah turunkan Al-Quran pada malam itu. Tapi karena Al-Quran sudah nggak turun lagi, Nabi Muhammad SAW yang menerima sudah wafat, tapi ini kan berlaku juga untuk umat Nabi Muhammad. Kita juga umat Nabi Muhammad ingin mendapatkan yang sama dengan umat-umat yang dulu bisa ketemu dengan Nabi. Makanya tuba liman ro'ani wa amana. Tuba liman lam yarani wa amana bi. Sungguh hebat dan beruntunglah orang yang tidak pernah ketemu denganku tapi dia beriman kepadaku. Maksudnya umat Nabi Muhammad yang belakang-belakang. Jadi kita walaupun kita nggak mendapati Nabi saat beliau itu menerima turunnya ayat, tapi kemuliaan malam Al-Qadar itu langsung terus masih berlaku. Para ulama mengatakan yang dimaksud apakah memang malam Al-Qadar itu turun Al-Quran, turunnya berapa dan seterusnya. Yang pendapat yang global itu ada dua pendapat. Yang pertama yang dimaksud adalah turun permulaan Al-Quran. Surat pertama atau ayat pertama Al-Quran turunkan itu, Allah turunkan Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Ini pendapat pertama. Jadi sungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar itu maksudnya permulaan Al-Quran. Permulaan Al-Quran berarti awal turunnya adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Iqra bismi rabbika, yang ayat sebelum kita baca kasih Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini yang dianggap 5 ayat pertama. Berarti 5 ayat pertama ini dalam pendapat yang ini berarti itulah diturunkan pada malam Al-Qadar. Begitu. Tapi waktu itu kan belum ada kewajiban puasa. Ya berarti
Waktu itu belum ada ketentuan bahwa malam Al-Qadar itu nanti harus turunnya pada 10 hari terakhir. Tapi disebutkan bahwa pertama kali turun Al-Quran itu pada malam Al-Qadar. Waktu itu malam Al-Qadar belum ditentukan kalau bulan Ramadan. Berarti masih belum disyariatkan puasa. Pertama kali turunnya ayat itu Nabi Muhammad SAW, pertama kali menerima wahyu itu berarti pertama kali beliau diangkat sebagai nabi. Itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, itu turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, atau disebut dengan Baitul Izzah. Jadi Allah turunkan Al-Quran dulu itu secara lengkap, sudah terdiri dari 114 surat, 30 juz, sudah seperti yang kita baca sehari-hari itu, dari Lauh Mahfuz, ke langit dunia, ke tempat namanya Baitul Izzah, itu adanya di langit dunia. Diturunkan semua dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, itu diturunkan pada malam Al-Qadar. Tepatnya pada malam Al-Qadar, dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Baru setelah turun secara global semuanya dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, kemudian diturunkan kepada Nabi secara dicicil. Jadi nggak kontradiktif. Ada yang mengatakan pada malam Al-Qadar itu diturunkan permulaan Al-Quran. Pendapat yang kedua, diturunkan seluruh Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Baru setelah Lauh Mahfuz, setelah turun dari Lauh Mahfuz ke langit dunia itu, kemudian akan diturunkan kepada Nabi Muhammad secara dicicil. Dikit-dikit. Selama berapa tahun? Selama kurang lebih 23 tahun. Bagaimana hitungannya kok 23? Karena Nabi Muhammad SAW itu pertama kali terima ayat itu, surat Al-Alaq itu umurnya masih berapa tahun? 40 tahun. Umur Nabi Muhammad umur 40 tahun resmi diangkat. Mungkin ibaratnya dinobatkan sebagai nabi dan rasul. Karena dapat wahyu diangkat sebagai nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah waktu itu umurnya 40. Terus habis itu dicicil ayat berikutnya, ayat berikutnya, ayat berikutnya, ayat berikutnya. Sampai umur beliau sudah 63 tahun. Sudah menjelang wafat. Di antara ayat-ayat yang akhir adalah surat An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Ketika dijelaskan sama Ibnu Abbas, ini ayat pertanda bahwa Nabi Muhammad itu segera wafat. Oh begitu? Iya, karena Nabi Muhammad perjuangannya sudah selesai. Dulu ngajak orang-orang untuk masuk Islam itu sudah susah banget, pada menolak ya, pada memusuhi, mengancam jiwanya. Tapi apa? Saatnya orang itu ja'a nasrul wa ra'aitan nas, dan kau melihat orang yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang sudah berbondong-bondong masuk Islam. Dengan suka hati atau dengan sukarela atau terpaksa, orang udah semuanya masuk Islam. Setelah wafat Makkah, setelah Nabi Muhammad merebut kembali kota Makkah, orang-orang dulu yang menentang banget pun semua terpaksa atau dengan senang hati semua udah masuk Islam. Kata Ibnu Abbas, ini pertanda hadza alamat qurbi ajalin Nabi. Ini pertanda dekatnya ajal Nabi Muhammad. Waalaikumsalam. Kemudian setelah tidak lama lagi datang ayat terakhir. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Surat Al-Maidah ayat 3.
Ini dianggap surat yang terakhir, ayat yang terakhir. Nah, dari surat Al-Alaq 1 sampai 5 sampai Al-Maidah ayat 3 itu membutuhkan waktu berapa tahun tadi? 23 tahun. Jadi kesimpulannya gini, ada yang berpendapat bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Al-Qadar itu hanya permulaannya saja, awal mulanya. Ada yang berpendapat diturunkan semuanya, tapi dari Lauh Mahfud ke langit dunia. Setelah dari langit dunia kepada Nabi Muhammad itu turunnya dicicil sedikit-sedikit sampai selesai kurang lebih selama 23 tahun. Ya, kita lanjutkan ayat kedua. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Wama adrokama, wama adrokama lailatul qadar. Dan apakah dan apa yang kamu ketahui apa itu Lailatul Qadar? Ini bentuk pertanyaan. Wama adrokama Lailatul Qadar. Tahukah apa itu malam Al-Qadar? Di sini disebutkan ini menunjukkan bahwa malam Al-Qadar itu dibuat sama Allah SWT dengan redaksi bertanya. Bukan berarti Allah tidak tahu, tapi ini namanya litashwiq, untuk menumbuhkan rasa penasaran, rasa ingin tahu, rasa yang menunjukkan bahwa ini sesuatu yang istimewa banget. Jadi kalau kita langsung dikasih tahu itu biasa-biasa aja. Tapi kalau pakai pertanyaan dulu itu menjadi beda. Tahu nggak kamu yang ini? Oh, apa? Gitu kan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat yang kedua ini dengan redaksi bertanya, namanya istifham. Istifham lit ta'ajjub. Model redaksi bertanya untuk menumbuhkan ta'ajjub, untuk menumbuhkan rasa penasaran, rasa ingin tahu ya. Sehingga ini dianggap apa? Al-ikhwa wat tasfiq. Ini menunjukkan sengaja memang tidak dikasih tahu begitu saja untuk menunjukkan kerinduan. Nah, biasanya sekaligus juga bahwa masalah yang ditanyakan ini dengan redaksi bertanya itu menunjukkan perkara yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Jadi kenapa Allah SWT pakai pertanyaan, tahukah kamu apa itu malam Al-Qadar? Pertama menunjukkan supaya orang itu tertarik dan penasaran apa sih hakikatnya. Yang kedua dalam rangka memberitahu bahwa ini sesuatu yang luar biasa, yang tidak terjangkau oleh akal manusia. Apa sih malam Al-Qadar? Masa satu malam itu nilainya sampai lebih baik dari 1000 bulan. Itu keistimewaan, itu kan kehendak Allah. Sama dengan Nabi Muhammad SAW diisrakan dan dimi'rajkan, berangkat sesudah Isya, pulang sebelum subuh. Sudah sampai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik ke Sidratil Muntaha, naik langit 1, 2, 3 sampai 7, terus sampai Sidratil Muntaha, sampai Mustawan, sampai balik lagi. Dalam perjalanan Allah perlihatkan berbagai macam keistimewaan, ya kan? Di antaranya istimewa, ya macam-macam, berbagai macam gambaran itu, tapi selesai dalam waktu nggak sampai semalam. Berangkat habis Isya, pulang sebelum subuh. Ketika disampaikan kepada orang, percaya nggak orang? Nggak percaya. Masa sih orang ke zaman itu ya belum ada kendaraan yang canggih ya kan? Kalau zaman sekarang mungkin ya nggak percaya juga, tapi ya kan mending ya. Ada alat yang canggih sekarang, ada pesawat yang begitu cepat ya, kecepatannya per menit atau per jam bisa sampai 800 per kilo ya kan. Kalau ada kereta wus itu kecepatannya berapa? Nah, ada yang pernah naik wus belum? Nggak usah bangga deh, ada kereta mutang. Ya, jadi kalau ada yang pernah naik kereta wus itu kecepatannya sekitar 350
kilo per jam. Jadi dari Halim ke Padalarang itu ya 30 menit. Nah, tapi tetap aja kalau orang melakukan perjalanan dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai langit terus balik lagi, itu tetap aja nggak bisa diterima. Tapi karena ini sesuatu yang mukjizat, mukjizat itu sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa ditempuh dengan akal manusia, ya kan? Maka kita harus percaya sebagai bentuk keimanan seperti Abu Bakar. Ketika ditanya, wahai Abu Bakar, ini teman kamu semakin ngaco aja. Kemarin saya sih hampir percaya kepada Muhammad. Tapi begitu sekarang ngaku dia sudah pergi dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke langit 7, balik lagi. Malam berangkat, pagi udah di sini, saya semakin nggak percaya itu. Muhammad tuh semakin ngaco, bener nih dia udah gila gitu kan. Kata temannya Abu Bakar. Terus menurut kamu bagaimana Abu Bakar? Apa kata Abu Bakar? Kalau Muhammad ngomong yang lebih hebat dari itu, pergi lebih jauh dari itu pun saya percaya. Karena Abu Bakar itu nggak menerima pakai logika, tapi pakai keimanan, pakai hati. Ya kalau sudah Allah yang berkehendak, idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun, gampang aja, semua diatur, waktu diatur semua, kecepatan diatur, ya kan? Nggak usah terlalu jauh dah, hukum manusia saja. Kan kalau Pak Ustadz Zainuddin MZ itu kan mengibaratkan kalau orang Isra Mi'raj itu kayak orang nggak bawa semut gitu. Pokoknya kita suatu ketika maunya melakukan perjalanan naik pesawat pergi ke Surabaya. Ternyata di kantong baju kita ini ada semut, ya kan? Semutnya nempel di kantong baju kita. Sebelum berangkat kita nggak sadar ternyata ada semut yang nempel di badan kita. Terus kita pergi ke bandara, kita pergi ke naik pesawat pulang Surabaya. Habis itu kita balik lagi, semutnya masih ada di sini. Maka kalau semut bercerita sampai di rumah, tadi saya habis naik habis ke Surabaya ini. Pasti semut yang lain percaya nggak? Nggak percaya. Ya, tapi kalau tadi Nabi Muhammad SAW, ya sama, Nabi Muhammad SAW kan nggak berjalan sendiri. Nabi Muhammad diperjalankan, dinaikkan, semua itu Allah yang menghendaki, maka bisa kita terima secara logika. Baik, kita lanjutkan. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadri, malam Al-Qadar itu diartikan malam kemuliaan. Malam kemuliaan, kenapa? Ada yang mengatakan mulia karena memang Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Jadi siapapun yang Allah berikan Al-Quran kepadanya akan menjadi mulia. Negeri di mana Al-Quran diturunkan maka menjadi negeri yang paling mulia, tanah haram. Itu Mekah dan Madinah. Turunkan ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat Madani. Orang yang Allah berikan kepadanya Al-Quran maka menjadi orang yang paling mulia, yang paling baik. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang Allah berikan Al-Quran kepadanya pasti jadi yang paling. Terus malaikat yang menyampaikan ayat-ayat Al-Quran, siapa namanya? Malaikat Jibril juga menjadi malaikat yang paling mulia. Namanya Ruhul Amin. Malaikat yang dipercaya untuk menyampaikan ayat-ayat. Malam yang di dalamnya Allah turunkan Al-Quran juga menjadi malam yang paling mulia. Apa namanya? Malam Al-Qadar. Satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Bukan 1000 malam. 1000 bulan. Kalau sebulan kan tadinya 30 malam kan. 30 malam, 30 hari. Satu malam nilainya bisa lebih baik dari 1000 bulan. Bukan 1000 malam. Terus
bulan yang Allah turunkan di dalamnya Al-Quran, maka menjadi bulan yang terbaik, terhebat. Bulan apa? Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Syahrul Ramadan yang Allah di dalamnya turunkan Al-Qur'an. Jadi makanya pelajaran yang bisa kita ambil, siapapun kita kalau kepengen mendapatkan kemuliaan yang hakiki dari Allah Subhanahu wa taala, maka jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an. Termasuk kita ngaji, kita baca, ya kan? Apalagi kalau nanti pas di bulan Al-Qur'an itu sendiri. Ya udah, itu kita sudah buktikan. Siapapun yang Allah berikan Al-Qur'an kepadanya, ya, maka Allah akan berikan kemuliaan. Makanya betapa kita akan menjadi mulia kalau Al-Quran itu sudah masuk ke dalam hati kita. Makanya orang-orang yang punya hafalan Quran, Masya Allah mulia sekali. Karena dia untuk jadi hafal itu, dia harus mengulang berapa kali bacaannya. Pokoknya kita mau menghafalkan satu surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar terdiri dari berapa ayat? 5 ayat. Kita nggak akan bisa hafalin kecuali kita harus mengulang-ulang berkali-kali. Padahal ketika kita membaca sekali satu huruf, Allah kasih pahala berapa? 10 minimal. Kalau seseorang itu harus hafal, harus mengulang 10 kali, berapa itu? Makanya kita jangan sedih kalau kita susah ngaji, susah ngapal itu, kita jangan berpikir negatif. Kita berpikir positif. Allah sayang sama kita. Kalau yang lain 2-3 kali sudah pada hafal, habis itu udah nggak mau ngulang lagi. Kalau kita mau yang harus 10 kali, biarin 10 kali. Yang lain ngaji cepet banget nih, sekali 2 kali udah pada lancar. Kok kita kok susah banget? Nah, itu karunia dari Allah. Artinya Allah sayang supaya kita ngulang-ngulang. Maka kata Rasulullah SAW, al-mahiru bil Qur'an ma'as-safaratil kiramil barar. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa huwa syaqun 'alaihi wa yata'ta'u fihi kana lahu ajran. Kata Rasulullah SAW, orang yang pintar baca Al-Qur'annya, maka Allah golongkan dengan permalaikat yang mulia. Dan orang yang terbata-bata baca Al-Qur'annya, kesusahan dia membacanya, dia akan diberikan 2 pahala. Pahala membaca dan pahala kesusahan. Belajar udah tua, lidahnya lidah Jawa, ngomong ain nggak bisa, bisanya nga. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bukan nga Pak, nggak bisa. Bilang Nabi Su'aib, Nabi Sungeb. Kalau saya di kampung dipanggil Pak Solikin, nggak bisa orang bilang ha, susah. Alhamdulillahi rabbil, bukan alham tapi alhamdulillah, begitu. Tapi nggak usah putus asa, terus coba lagi biar pahalanya banyak. Jadi jangan sampai menyerah. Walaupun kita belum hafal semua, biar nanti kalau mati dicatat ini salah satu penghafal Al-Quran. Di wisuda nanti di sana kita. Ini sebagai seorang yang sedang menghafal. Tapi kalau kita nggak pernah mencoba menghafal, nggak nambah-nambah, andalannya kan sudah hafal, trikul. Mulai dulu trikul terus. Nggak ada keinginan untuk apa. Kan yang lain banyak. Surat kan ada 114 surat. Nanti kalau yang dibaca 3 saja, yang 100 berapa itu? Yang 111-nya iri. Dibaca-baca, ya kan? Nah, makanya kita belajar. Walaupun susah, Allah kasih apresiasi. Pahala susahnya dan pahala belajar. Jadi di sini disebutkan
Malam Al-Qadar ini sangat istimewa sekali. Yang menyebabkan malam Qadar istimewa itu karena Allah turunkan Al-Quran padanya. Kesimpulannya, apapun yang Allah berikan Al-Quran kepadanya menjadi mulia. Malam menjadi paling hebat, bulan menjadi paling hebat, negeri menjadi paling hebat, personal orang Nabi Muhammad menjadi paling hebat. Kita semua juga. Nanti di akhirat itu orang-orang yang rajin baca Al-Quran itu, salah satu keistimewaan amal itu. Kalau amal-amal yang lain itu cukup dilakukan di dunia. Sholat, ya sudah, rajin sholat di dunia sudah dilakukan. Nanti sudah mati nggak suruh sholat lagi. Nggak ada orang sholat lagi sudah di surga itu. Zakat, udah rajin zakat di dunia, mati udah nggak suruh zakat lagi. Udah nggak punya duit, duitnya ditinggal semua di dunia kan? Nggak ada. Haji, nggak ada. Tapi kalau baca Quran, sudah sampai masuk surga itu masih suruh. Katakan, yuqalu li sahibil Quran, iqra warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayatin taqwa. Nanti di surga diperintahkan kepada orang-orang yang ahli Al-Quran itu disuruh baca. Bacalah Al-Quran. Sebagaimana dulu kamu sering membaca. Ayo baca terus. Sesungguhnya kedudukanmu di surga itu di akhir ayat yang kamu baca. Semakin banyak kita bacanya, semakin tinggi kita dapat surga. Insya Allah semangat ya. Jangan ada yang tidak baca Al-Quran. Syukur-syukur kalau sudah baca Al-Quran sambil kita hayati biar nggak bingung. Biar enggak ini kan, biasanya kalau orang hafal itu kalau disertai dengan paham itu jadi ingat urutannya. Pokoknya ayat-ayat tentang kisah surat Al-Kahfi mengisahkan bagaimana Nabi Musa belajar dengan Nabi Khidir belajar. Sampai akhirnya Nabi Musa diuji, suruh apa? Suruh taat aja deh, jangan banyak komentar. Diajaklah dia naik perahu. Tiba-tiba ketika naik perahu ngelihat ada orang pemuda yang membocori perahu, ngomong, itu bukan akal muda, Nabi Khidirnya membocorin perahunya. Terus Nabi Musa bilang, ini gimana nih, perahu lagi dinaikin kok dibocorin, ntar kalau ketenggelam kita mati semua. Terus kata Nabi Khidir, apa kan sudah janji kamu kalau belajar sama saya itu diem, nggak usah ngomong-ngomong, udah, ya kan? Habis itu berjalan lagi ketemu dengan anak kecil. Anak kecil ini tiba-tiba apa? Ditekek, dibunuh. Nabi Musa protes lagi. Wahai Nabi Khidir, ini Masya Allah ini sudah kemungkaran luar biasa. Apa salahnya ini anak kecil nggak punya dosa, kalau langsung dibunuh begini? Apa kata Nabi Khidir? Diam kamu. Kan tadi kamu janji kalau mau belajar sama saya, nggak usah banyak ngomong. Kemudian lagi akhirnya pergi ke suatu kampung. Di perkampungan itu ada gedung yang sudah jelek itu mau roboh. Terus penduduk di kota itu nggak ada yang mau menjamu Nabi Musa dan Nabi Khidir. Padahal dia sudah kelaparan, kehausan, nggak ada orang nawarin. Tempat pun nggak ada yang nawarin. Makan minum nggak ada yang ngasih. Tapi Nabi Khidir, ayo ini kita bangun nih gedung yang mau roboh ini. Kita bangun. Terus Nabi Musa bilang, wahai Nabi Khidir, kamu itu terlalu baik. Orang penduduk sini nggak ada yang peduli sama kita. Ngapain nih rumah ini kamu bangun-bangun? Nah, ini sudah 3 kali kamu saya ingatkan. Kalau mau belajar dengan saya, jangan banyak protes. Karena sudah 3 kali ya sudah. Kalau gitu saya nyerah. Kasih tahu lah. Tahu nggak wahai Musa? Tadi kapal yang saya bocori itu, kalau nggak dibocori itu ternyata di belakang ini ada seorang raja yang zalim yang akan mengambil semua perahu-perahu yang bagus. Makanya saya bolongin biar dia nggak mau. Oh begitu. Tadi anak yang saya bunuh itu, tahu nggak? Ini nanti kalau dibiarkan besar ini akan durhaka kepada orang tuanya. Jadi Allah kasih tahu Nabi Khidir tahu apa yang akan terjadi. Makanya kalau nanti dia nggak saya bunuh, nggak saya ini, kalau dia mati masih kecil kan belum dosa, udah masih ke surga. Tapi kalau dibiarkan besar ini, nanti durhaka kepada orang tuanya kasihan, dia sendiri mati dalam keadaan suul
Fatimah karena udah tua, udah besar. Terus yang satu lagi dikatakan, kenapa itu gedung yang kamu bangun? Nah, gedung itu ternyata ada di bawahnya ada harta warisan anak yatim dulu. Abai wa kana abuhuma sholiha. Ada dua anak yatim yang ditinggal orang tuanya, ternyata harta warisannya itu dipendam di rumah itu. Maka kalau rumahnya dibiarkan roboh, nanti anak itu begitu gede sudah nggak bisa tahu lagi. Nah, ini contoh ya kan. Intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala ya berikan kepada kita ini kalau bisa Al-Qur'an sambil dipaham. Biasanya kalau kita menghafal Al-Qur'an dan kita paham itu apa? Nikmat gitu. Ya, kalau kita nggak bisa bahasa Arabnya berarti belajar terjemahannya supaya nikmat. Kalau kita nggak paham ya itu kadang-kadang, kecuali kalau imamnya bagus kayak Imam Syekh Sudais atau siapa, Syekh Mahir atau yang Syekh Arab itu kan walaupun kita nggak paham ya itu enak aja ya kan. Tapi kalau kita bisa paham itu lebih nikmat. Makanya kita paham, bisa seneng itu ngikutin ceritanya. Kalau nggak kita tuh nggak betah lama. Ini imamku panjang banget. Batukin sekali masih aja nggak dengar. Nah, tandanya kita belum bisa menikmati. Sholat diajak panjang dikit, batuk-batuk mulu, ya kan? Kan gitu. Kalau imamnya mah cuek aja dong, batuk biarin batuk, sholat sendiri. Kan imamnya lagi khusuk ceritanya, nggak dengar. Tapi kalau imamnya nggak khusuk juga kedengeran juga, ya udah, jangan panjang-panjang ini. Di belakang udah batuk-batuk semua ini, gitu kan? Ya gitu. Ya jadi intinya kemuliaan Al-Quran itu luar biasa. Kita lanjutkan ayat yang keempat, itu ayat lagi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaika. Malaikat itu menurut para ulama itu ada tak satu lagi, tatanazzalu. Tapi disingkat, buang tak yang satu menjadi tanazzalu. Tanazzalu itu artinya turunnya terus menerus. Jadi tanazzalul malaikah, malaikat itu turun temurun itu pada malam Al-Qadar itu malaikat banyak pada turun. Waruhu dan ruh ini maksudnya adalah malaikat Jibril. Jadi ketika malam Al-Qadar itu para malaikat itu juga banyak yang turun yang dapat izin dari Allah Subhanahu wa taala, sambil juga diturunkan juga penghulunya para malaikat. Jadi kalau disebutkan dulu yang umum, kemudian disebutkan yang khusus, itu menunjukkan yang khusus itu yang sangat spesial, ya kan? Para jamaah yang dimuliakan Allah, wabil khusus di sini ada ibu hajah begini, kan disebutin secara khusus. Itu punya arti yang khusus. Nah, kalau kita sambutan yang kita muliakan, sebutin dulu nama-namanya. Baru yang belakangan dan seluruh hadirin hadirat yang tidak saya sebut satu persatu. Kenapa? Karena nggak kenal. Nggak kenal kan. Tapi kalau orang-orang penting mesti kenal ya kan. Tapi supaya nggak enak, supaya jangan tersinggung juga, jangan bilang nggak kenal. Yang tidak saya sebut satu persatu tidak mengurangi rasa hormat saya. Ada. Padahal bilang aja nggak kenal gitu ya kan. Tapi kalau yang datang orang penting, orang mulia pasti disebutin. Sebutkan dari yang paling atas dulu. Jadi kalau kita menyebutkan sebagai pembicara atau sebagai memberikan sambutan, sebutkan yang penting dulu. Kalau hadir di tengahnya presiden, nomor satu sebutin presiden. Berikutnya baru Pak Menteri, Pak Gubernur, terus Pak Wali Kota, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Lurah, begitu urutannya. Jangan sebut yang kita muliakan Bapak RT, padahal di situ ada Pak Wali Kota. Tersinggunglah Pak Wali Kota, ya nggak boleh gitu.
Tapi kalau kita ngasih kesempatan untuk memberi sambutan, harus dibalik. Cerdas kita. Kalau ngasih kesempatan untuk sambutan, jangan dari yang hebat dulu dan dari atas dulu, cari yang kecil dulu. Pak Lurah datang, Pak Camat datang, Pak RW datang, Pak RT datang. Kalau sambutan yang duluan siapa? Pak RT. Jangan belum apa-apa Pak Lurah langsung sambutan. Nah, Pak RT nggak bisa bunyi dong. Pak RT suruh ngomong belakangan, habis ilmunya. Itu. Kalau nyebutkannya dari atas dulu. Tapi kalau kasih kesempatan sambutan dari bawah dulu. Nah, saya sering cerewet tuh saya sama anak-anak juga. Sambutan tahu-tahu langsung. Yang paling akhirnya kasihan yang ini, nggak bisa bunyi kan. Nah, panitia dulu ngomong. Nanti atasnya siapa, begitu. Ini kita pintar juga. Ini penghormatan kepada tamu. Baik, jadi malaikat turun, para malaikat. Kalau malaikat itu sebenarnya jamak. Kalau satu itu malak. Dalam bahasa Arab itu kalau malakun itu satu malaikat. Kalau malaika itu artinya banyak malaikat. Banyak malaikat yang turun, waruhu dan juga malaikat Jibril fiha pada malam Al-Qadar itu. Bi'idni rabbihim, dengan izin dari Rabbnya, mingkuli amr. Disebutkan mingkuli amr artinya untuk memberikan, untuk menyampaikan setiap urusan. Ada yang mengatakan ini untuk menunjukkan apa? Menyampaikan takdir. Jadi takdir itu, para ulama menyebutnya takdir itu ada 4 level. Level yang pertama adalah takdir secara umur keseluruhan. Itu bukan takdir yang secara global. Itu ditulis di Lauh Mahfuz. Setiap orang sudah ditulis. Ketika Rasulullah SAW bersabda, Allah SWT pertama kali menciptakan adalah pulpen, al-qalam. Kemudian pulpen itu setelah diciptakan, diperintah sama Allah, wahai pulpen tulislah. Terus kata pulpen, madza aktub? Apa yang saya tulis? Uktub maqadira kulli syai'in. Tulis takdir dari setiap sesuatu. Jadi takdir kita itu sudah ditulis sama Allah 50.000 tahun sebelum diciptakan. Yang nulis apa? Al-Qalam. Tulisannya itu di mana? Di Lauh Mahfuz. Itu namanya takdir global. Tapi nggak ada yang tahu takdir kita apa, itu nggak tahu. Itu pokoknya Allah sudah nulis takdir kita. Takdir itu kayak semacam rencana kita ini mau apa, dan sudah ada sih. Ada takdir lagi namanya takdir umri. Takdir umri itu takdir umur orang per orang. Ketika janin itu yujma'u ahadukum fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Setiap kita ini diciptakan di perut ibunya 40 hari dalam bentuk nutfah. Nutfah itu cairan laki-laki dan cairan perempuan yang akan menjadi manusia. Selama 40 hari. Summa yakunu 'alaqah mislu dzalik. Kemudian setelah 40 hari berubah menjadi 'alaqah. 'Alaqah itu adalah segumpal darah yang sudah menempel di dinding rahim. Summa yakunu mudghah, kemudian menjadi mudghah. Mudghah itu sudah menjadi segumpal daging atau segumpal darah. Berarti 40 hari, 40 hari, 40 hari 3 kali. Berarti 120 hari. 120 hari sama dengan berapa bulan? 4 bulan. Makanya ada orang 4 bulanan. Ya kan? Karena ini berdasarkan hadis ini. Ketika 4 bulan, 120 hari itu sumayursalu ilaihil malak, maka diutus kepadanya malaikat. Sumayu'maru bikatbi arba'i kalimatin. Malaikat itu disuruh menulis 4 hal. Bikatbi rizkihi, menulis rizkinya. Wa ajalihi, dan umurnya. Wa amalihi, dan amalnya. Wa sya'idun aw saqiyun, nasibnya. Jadi 4 hal yang ditulis. Itu namanya takdir umur. Yang ketiga ada namanya takdir sanawi. Takdir sanawi itu takdir tahunan. Dikatakan
Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Sungguhnya aku turunkan Al-Quran pada malam yang penuh berkah. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada malam itu diatur semua perkara. Jadi setiap tahun pada malam Al-Qadar itu Allah juga mengatur takdir. Makanya Lauh Mahfud sudah ditulis takdir kita. Nanti kita janin umur 120 hari juga ditulis. Nanti setiap tahun ada juga takdir yang Allah atur lagi. Rubah lagi, bisa dirubah, bisa diatur. Ada namanya takdir takdir global, alam, takdir tahunan, terus takdir umur, takdir tahunan, terus ada lagi namanya takdir harian. Takdir harian itu apa? Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Rahman ya. Fi sya'an. Gimana itu? Surat Ar-Rahman itu kullu yaumin huwa fi sya'an. Nah, setiap saat Allah itu dalam urusan. Jadi ada yang setiap hari Allah atur urusannya. Gimana itu dalam surat bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus ada coba ditulis atau dicari surat Ar-Rahman. Yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'an. Ini namanya takdir harian. Jadi artinya kita punya peluang-peluang. Kalau mau kalau takdirnya sudah begitu, ya udah nggak bisa berubah, nggak bisa juga. Mungkin itu takdir yang di Lauh Mahfud begitu. Tapi bisa juga ada takdir di umur kita. Ada takdir yang tahunan, ada yang takdir harian. Makanya kita jangan pernah putus asa, jangan pernah pesimis. Kita selalu berdoa, berharap supaya kita mendapatkan takdir yang lebih baik. Karena ada takdir yang global, ada yang tahunan, ada yang umur manusia, ya. Ada yang sifatnya harian. Terakhir, ayat terakhir, udah lama nih. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Salam, kedamaian, ketenangan, ketentraman. Hiya Al-Qadar itu, malam Al-Qadar itu hatta matla'il syams, hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar. Jadi kalau malam Al-Qadar itu datang, maka untuk orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu merasa tenang, merasa damai, merasa tentram, merasa bahagia, nikmat ibadahnya. Ulama menyebutkan di antara tanda-tandanya itu pagi hari itu mataharinya itu cerah tapi tidak panas. Ya pokoknya rahasia. Kata hadis menyebutkan dulu Rasulullah SAW itu pernah diberitahu kapan malam Al-Qadar. Tapi begitu Rasulullah SAW mau memberitahu kepada para sahabat, tiba-tiba ada sahabat yang bertengkar. Lalu dijadikan oleh Allah Nabi Muhammad lupa. Ini musibah ya kan. Dulunya Nabi Muhammad mau ngasih tahu kapan datangnya malam Al-Qadar. Tiba-tiba mau menyampaikan itu, didapati para sahabat ada yang bertengkar. Akhirnya sama Allah, ya udah Nabi Muhammad dijadikan lupa. Ini artinya kita nggak boleh berantem, ya kan? Ya, jangan berantem, dengan berantem. Termasuk gara-gara ini berantem malam Qadar yang suruhnya kita tahu, jadi nggak tahu. Tapi ada hikmahnya. Justru kalau udah dikasih tahu, nanti kita jadi mengandalkan. Wah, malam Al-Qadarnya itu malam ke-27. Udah, dari tanggal 1 sampai tanggal 26 nggak pernah ke masjid. Begitu malam 27 baru ke masjid. Kan udah hebat nih, sama dengan 83 tahun. Ya udah ya kan. Tapi kalau dibuat gak ada yang tahu, jadi penasaran. Biar setiap malam kita mengisi supaya kita dapat malam Al-Qadar. Khususnya kalau 10 hari terakhir. Insya Allah ya.
Mudah-mudahan Allah sampaikan kita umur panjang sampai ketemu Ramadan. Sebulan lagi ya. Insya Allah, insya Allah. Baik, waktu juga yang membatasi kita, insya Allah kita cukupkan sampai di sini. Bila ada yang mau ditambahkan juga boleh, kalau enggak juga sudah pintar semua juga, alhamdulillah ya kan? Ya kan? Pintar semua. Nah, kalau pintar semua nggak ada yang bertanya, berarti udah hebat semua. Baiklah, kalau gitu kita cukupkan. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Nah, ini ada tamu kita Ustadz Ferry yang akan mau menyampaikan informasi sesuatu mungkin ya dari pesantren Madinatul Quran. Dari santri-santri ibu semua ya kan, anak-anak kita yang sedang ngafal ya kan. Insyaallah ibu walaupun nggak ikut menghafal, insyaallah dapat pahalanya, dapat berkahnya ya. Karena anak-anak kita bisa ikut belajar, bisa ini karena juga disupport sama ibu ya, kayak oleh para muhsinin, para donatur insyaallah. Nah, kalau kita ingin dapat kemuliaan tadi, kalau kita nggak bisa menjadi hafiz, nggak bisa menjadi ahli Quran, minimal kita cinta, kita dukung, kita bantu orang-orang yang menjadi ahli Quran. Barakallahu fikum. Mari kita akhiri dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya Bu, terima kasih.